Pas dia tidur, dia ngerasa kayak badannya itu berat banget. Ada sesuatu yang memeluk dia dari belakang, tapi sesuatunya itu benar-benar berat. Sampai si anak perempuan ini gak bisa gerak sama sekali weh. Setelah dia perhatikan, ternyata weh, ada tangan yang memeluk dia dari belakang. Dan tangannya itu benar-benar serem banget. Guys, serem banget. Ternyata ada kuburan di bawah tempat tidur anak perempuan ini. Jadi ceritanya weh, anak ini baru aja pindah rumah kan. Mereka baru selesai bangun rumah. Nah, itu adalah hari pertama dia tidur di kamarnya. Pas dia tidur, dia ngerasa kayak badannya itu berat banget. Ada sesuatu yang memeluk dia dari belakang, tapi sesuatunya itu benar-benar berat. Sampai si anak perempuan ini gak bisa gerak sama sekali weh. Setelah dia perhatikan, ternyata weh, ada tangan yang memeluk dia dari belakang. Dan tangannya itu benar-benar serem banget. Tangannya itu berwarna hitam gitu. Si anak perempuan ini benar-benar ketakutan kan, karena dia ngeliat weh, ada orang yang meluk dia dari belakang. Tapi dia gak bisa bergerak dan gak bisa teriak minta tolong. Dia pun berusaha sekuat tenaga untuk bergerak, sampai akhirnya dia bisa terlepas dari pelukan si pocong itu weh. Nah, pas dia lihat ke belakang, ternyata pocongnya udah gak ada weh. Kanan kiri pocongnya udah menghilang gitu aja kan. Nah, karena pocongnya udah gak ada, si anak ini pun memutuskan untuk kembali tidur weh. Kalau aku jadi dia, aku udah gak bisa tidur sih weh. Aku bakalan kabur dan pindah ke kamar orang tuaku. Kalau kalian gimana? Nah, keesokan harinya, dia menceritakan kejadian itu ke temennya kan. Nah, karena temennya ngerasa ceritanya itu benar-benar aneh, temennya ini memutuskan untuk nge-video call si anak perempuan ini. Dan kebetulan weh, ibu si temennya itu bisa ngelihat makhluk yang tak kasat mata. Lalu ibu temennya itu mengatakan kalau ternyata di bawah tempat tidur anak perempuan ini ada kuburan. Mungkin aja itu kuburan adikmu. Mungkin aja dulu orang tuamu punya anak tapi meninggal lalu dikubur di situ. Karena kuburan di bawah itu adalah kuburan anak kecil. Tapi si anak perempuan ini bilang kalau dia tuh gak punya saudara sama sekali. Dia itu anak tunggal kan. Lalu ibu temennya itu ngotot dan bilang di situ ada kuburan. Coba deh kamu tanya sama keluargamu atau sama orang tuamu. Nah, karena mendengar kabar yang gak enak itu, akhirnya si anak perempuan ini memutuskan untuk bertanya ke ibunya secara langsung weh. Nah, kebetulan ibunya lagi di rumah, lagi duduk di depan rumah gitu kan, di teras rumah gitu. Nah, dia tanya tuh ibunya. Dia bilang, "Ibu, bener gak sih? Emang aku punya abang ya atau kakak lalu meninggal dan dikubur di dalam rumah ini?" Terus ibunya ngerasa heran dong dan bilang, "Enggak, kamu gak punya kakak, kamu gak punya saudara sama sekali, kamu anak kita satu-satunya." Ibunya bilang gitu kan. Terus ibunya heran dong kenapa tiba-tiba anak perempuannya ini bertanya seperti itu. Lalu si anak perempuannya ini pun menjelaskan kalau katanya tadi malam dia tidur dipeluk sama pocong. Lalu dia cerita ke temennya dan orang tua temennya bilang kalau di bawah tempat tidur dia itu ada kuburan anak kecil. Nah, seketika mendengar kata anak kecil, ibunya ini langsung teringat weh. Dia bilang kalau ternyata dulunya sebelum rumah ini dibangun, ayahnya itu membeli bangunan tersebut dari orang yang bener-bener gak punya kan weh. Saking kan gak punyanya, sampai anaknya itu aja sakit, mereka gak bisa berobat. Karena gak bisa berobat, akhirnya anak mereka pun meninggal dunia weh. Dan anak itu dikuburkan di dekat di daerah-daerah sini. Jadi mungkin aja setelah tanah itu dibeli, bangunan lama dirobohkan dan bangunan baru dibuat kembali. Nah, bangunan lama itu kan dihancurkan kan weh. Mungkin pas proses penghancuran itu, akhirnya kuburan itu pun tidak sengaja ikut hancur dan gak terlihat weh. Nah, setelah bangunan itu semua hancur dan diratakan, tanah itu dibangun bangunan baru, yaitu rumah mereka yang sekarang kan. Dan bisa jadi kuburan itu akhirnya berada tepat di atas kamar si anak perempuan ini. Nah, di sini jadi nyambung kan. Pantas aja orang tua temen dia bilang kalau di rumahnya itu ada kuburan. Ternyata kuburan itu adalah kuburan anak kecil pemilik rumah yang lama weh. Mendengar cerita ibunya, si anak ini pun merasa kasihan dengan anak laki-laki itu. Dia udah gak takut lagi weh. Dia malah merasa kasihan kan sama anak itu karena dia sakit dan gak bisa berobat sampai akhirnya meninggal dunia. Nah, malam harinya weh, pas dia mau keluar rumah, ternyata anak laki-laki itu mendatangi dia lagi. Nah, di situ kan dia udah gak takut lagi kan. Dia bilang, "Ntar ya kalau mau main, aku sekarang lagi sibuk, aku lagi ngerjain tugas sekolah. Ntar kalau tugas sekolah udah selesai, kita main bareng." Dia bilang gitu kan ke hantu itu. Dia udah gak takut weh. Tapi ternyata tugasnya itu
banyak banget. Sampai akhirnya tugas itu selesai saat larut malam weh. Dia kan udah capek banget, jadi dia udah gak ada waktu lagi untuk main sama hantu tersebut. Pas dia mau tidur, hantu itu datang dan gangguin dia. Di situ dia bilang, jangan ganggu aku bener-bener capek. Tapi si hantu itu tetap gangguin dia kan, dan bilang hantu itu mau tidur bareng dia. Nah di sini anak perempuan ini ngerasa ada yang gak wajar weh. Orang yang udah meninggal itu seharusnya urusannya udah selesai di dunia kan, udah gak ada hubungan lagi sama manusia. Jadi si anak perempuan ini memutuskan untuk membacakan doa dan mengirimkan doa ke anak laki-laki ini agar anak laki-laki ini tenang dan gak gentayangan lagi weh. Di situ si anak perempuan ini ngebacain doa kan. Bener dong, setelah dia bacain doa, anak laki-laki itu pun menghilang dan mengucapkan ucapan selamat tinggal ke anak perempuan ini dan berterima kasih karena sudah mengirimkan doa sama dia. Sejak hari itu, anak laki-laki itu udah gak pernah muncul lagi weh. Si anak perempuan ini pun rajin banget mengirimkan doa agar anak laki-laki itu tenang dan gak bergentayangan lagi. Nah kalian punya gak cerita tentang rumah baru yang ternyata ada hantunya? Kalau ada tulis di kolom komentar ya.